Sekalian yang dikasihi Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita. Terlebih dahulu kita mau berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Kami masih dapat Tuhan melangkahkan kaki kami ke tempat ini Tuhan untuk beribadah sama Tuhan. Kami mau cari Tuhan, kami mau mencari wajahnya Tuhan. Sebab kami rindu akan Engkau Tuhan. Kami sadar Tuhan bahwa kami gak mampu hidup tanpa-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau-lah Tuhan segalanya atas hidup kami Tuhan. Hanya Engkau yang kami cari, hanya Engkau yang kami butuhkan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami membawa persembahan kami masing-masing Tuhan. Lewat pujian kami Tuhan, lewat pengagungan kami Tuhan, kami mau meninggikan Tuhan. Karena Tuhan sudah sangat terlalu baik dalam hidup kami Tuhan. Dan kami mau persembahkan Tuhan pujian kami yang terbaik juga hanya untuk Tuhan. Engkau yang lawat ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami yang datang Tuhan dengan haus, dengan lapar Tuhan akan Engkau kami pulang, kami dikenyangkan dan kami dipuaskan oleh hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau bersorak, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Lewat segala yang kami punya, lewat segala yang kami miliki Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari setiap kita bangkit berdiri. Kita mau memuji kebesaran nama Tuhan. Memuji-Mu Tuhan. Kami
Tuhan, perbuatan-Mu besar Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami Tuhan. Kau yang layak ditinggi, hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau. Remaja, angkat suaramu. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sama-sama kita katakan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Kau besar, Kau ajaib, Kau mulia. Namamu Yesus, Kau yang disembah, Kau yang dipuji Tuhan. Segala pengagungan, segala kehormatan hanya bagi Yesus Tuhan yang bertata di tempat sangat tinggi. Ku memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Sebab Kau besar, sebab Kau agung, Allah yang perkasa. Sebab Kau besar. Hanya Engkau Tuhan yang kami agungkan atas hidup kami Tuhan. Kami menyingkirkan segala berhala-berhala kami dalam hidup kami Tuhan. Dan kami hanya mau berfokusnya sama Tuhan. Karena ternyata hanya Engkau Yesus Tuhan dalam hidup kami, tidak ada yang lain. Dan kami diciptakan Tuhan hanya untuk memuji, meninggikan nama lain. Kami mau lebih lagi Tuhan untuk meninggikan nama Engkau Tuhan. Sebab hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang layak menerima segala pujian dan kehormatan Tuhan. Terpujilah namanya Engkau Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan, kami mau bernyanyi, kami mau bertepuk tangan, kami mau bersorak, kami mau merayakan kebaikan Tuhan atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita percaya kita bahwa kita punya Yesus yang ajaib, amin. Mana suaranya? Kita percaya kita punya Yesus yang ajaib, amin. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Ajaib. Kita katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib.
dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah, berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, ada mujizat. Amin. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib. Great is our God. Masih kuat berdiri, amin. Amin. Pagi-pagi kita mau nyembah Tuhan. Kita mau bersorak untuk Tuhan. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Sama-sama sorakan. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Siapa yang besar? Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Yes, is our God. Mana tepuk tangannya, yuk! Kita rindukan lawatan Tuhan terjadi di tempat ini, amin. Kita rindukan lawatan Tuhan terjadi juga atas keluarga kita, amin. Sama-sama kita angkat tangan kita. Kita mau katakan sama Tuhan, kami rindu Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian.
kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mau menyaksikan bagaimana perjalanan kerohanian saya sama Tuhan. Saya menjadi orang Kristen betul dari sejak lahir. Karena kedua orang tua saya adalah seorang Kristiani. Tapi apakah saya mengalami Tuhan dari semenjak saya lahir? Apakah saya mulai mencintai Tuhan dari sejak saya lahir? Enggak. Saya mulai mendapatkan kasih mula-mula saya sama Tuhan. Saya cinta sama Tuhan ketika saya sesudah dibaptis selam. Saya dibaptis selam pun waktu itu bukan karena saya sadar saya pengikut Tuhan, saya murid Tuhan maka saya harus dibaptis. No. Tapi waktu itu karena salah satu persyaratan saya harus sekolah, saya harus dibaptis selam. Tapi setelah dibaptis selam itu puji Tuhan banget. Tuhan kasih saya, mengizinkan saya, tunjukkan kasihnya bahwa Tuhan menjadi juru selamat secara pribadi buat saya. Dan itu yang membuat saya, saya cinta sama Tuhan. Karena Tuhan udah terlampau sangat baik. Mana ada yang mau berkorban sampai menyerahkan nyawanya kalau bukan buat seorang saya yang seperti ini. Cuman Tuhan Yesus. Tapi selama perjalanan itu, turun naik, iya saya alamin. Masalah yang saya hadapin, pencobaan, bahkan sampai pengujian-pengujian yang saya alamin, itu membuat saya seringkali saya datang sama Tuhan karena tambal butuh doang. Saya datang sama Tuhan ketika saya ada masalah, saya datang sama Tuhan. Tapi ketika hidup saya diberkati, ketika hidup saya puji Tuhan, lancar, jaya, aman, apakah saya cari Tuhan? Tapi ketika ada masalah baru saya Tuhan, datang sama Tuhan, nangis segala macam. Biarlah setiap kita juga ini jadi pengalaman buat kita, jadi pembelajaran juga buat kita. Bahwa kita cari Tuhan bukan karena berkatnya Tuhan, seperti firman Tuhan yang minggu lalu. Kita pengikut Tuhan atau kita memang murid-muridnya Tuhan. Kita cuman ikut-ikutan doang atau memang kita Tuhan, ini aku serahkan hidup aku sama Tuhan. Biarlah setiap kita juga cari sama Tuhan, bukan karena kita ada kebutuhan, bukan kita cari sama Tuhan, datang sama Tuhan ketika ada masalah doang. Tapi ketika hidup kita lancar, hidup kita diberkati, hidup kita aman, kita tetap cari Tuhan. Karena kita gak bisa hidup tanpa Tuhan. Dan hidup yang kita terima sekarang itu semua karena kasih karunia Tuhan, amin. Sebatas perlu
mau persembahkan untuk Tuhan. Buatku mengerti hidupku ini lagu cinta untukmu. Saya serahkan kepada hambanya. Kasih-Mu buatku mengerti hidupku ini lagu cinta untukmu. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau sangat baik. Segala hormat bagimu. Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kalau pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk memuji, membesarkan nama Tuhan, mempersembahkan korban syukur kami kepada Tuhan. Urapi hamba-Mu yang hina-hina dan urapan di sorga. Jadikan lidahku menjadi lidahmu, jadikan mulutku menjadi mulutmu, jadikan suaraku menjadi suaramu ya Tuhan. Kalau ada roh jahat yang akan mengganggu kami, yang merampas perhatian kami hadir dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ajar supaya jemaat boleh duduk dengan baik, mendengarkan suara Tuhan. Berbicara kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua kita katakan, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom Aleichem. Ya. Minggu ini minggu terakhir ya. Masih bicara tentang motivasi. Hari ini motivasinya apa? Bekerja. Ya, motivasi bekerja. Ya, sebagian besar di antara kita adalah orang-orang yang bekerja. Ya, entah itu buka toko sendiri, buka usaha sendiri, atau kerja sama orang, kerja di toko, kerja di perusahaan, kerja di mungkin di Pemda atau di kantor-kantor khusus, ya. Baik, minggu pertama kita sudah bicara tentang motivasi mengikut Yesus. Minggu kedua, memperbaharui motivasi dalam melayani Tuhan. Minggu ketiga, menegur dengan motivasi yang benar. Yang keempat, just follower or true disciples. Artinya motivasi dalam mengikut Yesus dalam bebasan atau bentuk yang lain. Hari ini, motivasi bekerja. Kita melihat satu ayat saja. 2 Tesalonika 3 ayat 10. Ya, hari ini mulai ada polisi yang berjaga. Namanya Denny, ya, dari Garut, orang Sunda. Apa itu Sunda? Suka daun muda, saya bilang gitu. Kata apa dia? Ya? 2 Tesalonika 3:10. Kita baca bersama-sama 2-3. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia. Tegas? Jelas? Jadi kalau mau makan kita harus, kenapa Paulus tulis ini? Dalam 1 Tesalonika pasal 4, pasal 5, di situ Paulus menyinggung tentang kedatangan Kristus. Banyak orang berpikir, Tuhan Yesus mau datang, ya udahlah. Tidak usah gawe, tidak usah kerja, kan Tuhan Yesus datang. Nah, mungkin ada juga generasi zaman sekarang seperti itu. Kan Tuhan Yesus mau datang, ngapain kerja? Tidak. Yang kerja tetap kerja, yang kuliah tetap kuliah, yang mau nikah tetap rencanakan. Ya, kalau pas waktunya mau menikah, tiba-tiba terjadi rapture, apa boleh buat? Ya kan? Kayak Pak Willy, ya, dia punya proyek ya di mana-mana. Kerja terus, lakukan terus, ya, jangan pikir, wah, Tuhan Yesus mau datang, terus proyeknya berhenti semua. Tukang-tukang semua dihentikan, di PHK semua, enggak juga. Ya, dari dulu kita dengar tentang kedatangan Tuhan, tapi sampai hari ini buktinya apa? Tuhan Yesus belum datang. Apa Tuhan itu lupa?
Apa Tuhan itu lalai? Tidak, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ya, tapi dia panjang sabar, saudara. Apain? Karena dia menghendaki supaya banyak orang yang percaya dan bertobat kepada Kristus. Itu tugas siapa? Tugas kita semua. Ya, jangan dibebankan semua kepada pendeta. Kita semua anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, kita punya tugas untuk memberitakan Injil, punya tugas untuk bersaksi, memberitahukan bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Ya, dalam bahasa Indonesia masa kini katakan, pada waktu kami masih berada di tengah-tengah kalian, kami memberi peraturan ini. Orang yang tidak mau bekerja tidak boleh makan. Nah loh, orang yang tidak mau bekerja tidak boleh makan. Ya, minimal orang bekerja di rumah, menjadi pegawai dan sebagainya, dia harus kerja. Setelah kerja dia boleh makan. Ya, seneng ya, kerja dikasih makan. Seneng nggak? Memberi semangat. Ya, PSK kan buka konter apa? Premier. Ya, pegawai-pegawai tiap siang disediakan makan siang. Ya, Ibu Gembala itu kasih makan. Setiap hari, saudara. Ya, tiap hari kasih makan. Makannya apa? Ya macam-macam. Ya ada sayur asem, sayur lodeh, ini, itu, dan sebagainya. Pokoknya mereka makan. Ya, bahkan ada satu mantan pegawai, dia bilang gini, iya ya, saya kadang-kadang suka ingat gitu, ya. Masakan tante, saudara, enak, saudara. Wah, gitu ya. Dikenal enak, saudara ya. Bahkan Rafael, dia tahu makan enak sekarang. Ya, jadi kalau jangan makanan, air minum aja, kalau bukan Amidis, bukan Premier, dia nggak mau minum. Ah, nggak mau, nggak suka, saudara. Loh, anak kecil udah bisa menikmati yang enak-enak, saudara. Wah, luar biasa ya. Nah, perhatikan, pada waktu kami berada di antara kalian, kami beri peraturan. Orang yang tidak mau bekerja tidak boleh makan, ya. Baik, kita melihat orang Jawa punya falsafah, ya, ada 8M, tidak ada di slide, saya akan sebutkan aja. M yang pertama itu metu. Metu itu artinya apa? Lahir, ya. Kita semua pernah lahir, ya. Yang kedua, meguru. Apa itu? Belajar, sinau. M yang ketiga, makaryo. Apa itu? Bekerja. Setelah bekerja, ngumpulin uang, siap untuk jadi apa? Manten, menikah. Ya, setelah menikah, mana? Punya anak. Setelah punya anak, mantu. Menikahkan anak. Setelah punya mantu, punya cucu, disebut mutu. Terakhir apa? Mate. Mate, saudara. 8 falsafah, ya. Bahkan ada falsafah yang lain itu. Nah, bagaimana dengan falsafah orang Batak? Ya, yang pertama, hamoraon. Apa itu? Memiliki kekayaan atau memiliki banyak harta. Oh, orang Batak kan kerja keras supaya jadi kaya. Betul enggak? Hartanya ada di mana-mana. Oh, betul enggak? Yang kedua, hagabeon, harus punya keturunan. Harus punya anak, beranak cucu, harus punya anak laki, punya anak perempuan. Gimana kalau anak perempuan tok? Anak pertama perempuan, anak kedua perempuan, anak ketiga perempuan. Bikin terus enggak? Bikin. Anak keempat baru laki. Ya 3-1. Skornya mesti sama. Bikin lagi, saudara. Ya, udah laki punya anak laki-laki. Jadi akhirnya skornya apa? 3-3. Nah, gitu kan? Tapi sekarang berubah. You know? Falsafah ini berubah. Apa semua orang seperti itu? Tidak. Ya. Perempuan ya udah dapat 2, dapat 3 ya udah. Ya. Kan istilah zaman dulu banyak anak banyak. Betul? Apakah falsafah itu masih berlaku? Banyak anak banyak rezeki. Orang Cina bilang banyak anak banyak kuburan. China itu cuma 1, sekarang sudah berubah konsepnya. Kalau dulu 1 keluarga 1, sekarang minimal 2. Kenapa?
Karena begitu tahu isinya hamil, anak di dalam kandungan perempuan, sudah ada yang nunggu. Nanti kalau lahir, kasih saya. Dibikin apa? Healthy soup. Dimakan, saudara. Nah, itu yang terjadi. Sadis itu. Itu benar, pernah kejadian. Ya, berapa tahun lalu saya dapat videonya, wah mengerikan sekali. Sampai ada satu pengusaha sengaja panggil wartawan. Coba kamu ikut saya. Ya, betul. Diperlihatkan babynya, terus nggak lama kemudian dimasak. Sini kamu makan. Kabur dia, saudara. Ya, itu yang terjadi. Ya. Yang ketiga, hasangapon, memiliki kehormatan. Kemuliaan, bisa diartikan memiliki status sosial yang tinggi. Ya, coba orang-orang Batak kan punya jabatan di mana-mana. Jadi pengamat ekonomi, jadi jaksa, jadi tentara, jadi polisi, jadi hakim, ya, jadi pengacara. Ya, yang lucu lagi, ada kejadian hakimnya orang Batak, jaksanya orang Batak, pengacaranya orang Batak, terdakwanya loh, saudara sendiri yang ngomong loh, bukan aku loh ya. Ya apa tuh? Betul itu, ada yang kejadian seperti itu. Wah luar biasa kan? Ya kan? Memiliki kehormatan. Ya orang Batak begitu, orang tua. Pacu tuh roh, ayo anaknya harus punya pekerjaan. Harus sekolah yang betul. Ya kan? Kita sebagai orang tua begini ya, kita tidak boleh membanding-bandingkan anak kita dengan orang lain. Tuh, lihat anak orang lain tuh, jadi tentara, jadi polisi. Nah, anak-anak kita belum tentu mau jadi polisi, belum tentu jadi tentara. Siapa tahu, dia mau jadi ekonom, jadi pengamat ekonomi, dan lain sebagainya. Punya passion yang masing-masing, nggak perlu dipaksa, saudara. Ya, saya juga tidak pernah paksa anak-anak saya. Ya, Luki kan pernah bilang, dia nggak mau jadi pendeta. Oke, nggak apa-apa, tapi saya doakan kamu. Saya doakan kamu. Berhasil nggak? Berhasil. Saya ingat sekali itu pendeta Ferry Rompas pernah ngomong sama saya. Aduh om, ya panggil om ya. Kenapa ya anak saya nggak? Doain saya bilang. Doain. Sekarang di mana itu anak? Soal kitab. Si Valda itu. Luar biasa. Ya, lambat atau cepat orang pasti dapat panggilan dari Tuhan. Ya, Hamoraon, Hagabeon, Hasangapon. Satu lagi, Hamaseang. Apa itu? Habis manis sepah dibuang. Kalau ada uang, abang disaing. Tidak ada uang, abang ditendang. Itu saudara ya. Mengapa orang harus bekerja? Kita lihat poin pertama. Sejak awal manusia harus bekerja. Kejadian pasal 2, 15 sampai 17. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan. Perhatikan. Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu, mengusahakan. Berarti apa? Taman itu harus dirawat. Berarti Adam dan Hawa harus bekerja. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau makanya engkau akan, pastilah engkau. Jadi tidak semua makanan itu sehat, saudara. Kadang-kadang makanan itu bisa mematikan. Seperti duren. Siapa yang suka duren di sini? Duren. Suka semuanya? Nah, kalau saudara punya tekanan darah tinggi, boleh makan duren? Boleh nggak? Boleh? Boleh, tapi sedikit. Satu butir, bukan segeluntung, saudara. Ngerti nggak segeluntung? Segeluntung itu satu butir. Iya. Kalau punya tensi tinggi, boleh makan sate kambing? Bahaya itu. Ya. Ibu Amir pernah cerita sama saya. Tetangganya itu, bapaknya makan sate di jalur. Wah, enak katanya. Terus lain kesempatan dia ajak istrinya. Ayo bu, kita makan sate. Makan sate. Sampai di rumah, apa yang terjadi? Ngorok, saudara. Udah ngorok, apa yang terjadi? Tuh, paeh alias meot. Betul nggak?
Jadi tidak semua makanan bisa mendatangkan kesembuhan atau kesehatan. Makanya kita harus hati-hati ya. Dikatakan sini, tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau makannya pastilah engkau mati. Hati-hati dengan makanan. Ya, apalagi kalau usianya udah 50 tahun ke atas. Ya, udah punya, jangan terlalu banyak garam. Jangan terlalu banyak manis, ya toh. Soalnya yang manis gitu. Aneh ya kalau orang sakit diabetes cenderungnya manis. Kalau tensi tinggi maunya asin gitu, betul nggak? Mulai dikurangi. Ya, saya ada beberapa makanan yang kurang disukai. Terlalu pedas, terlalu asin. Ya, saya pernah diajak makan di Surabaya. Pak Natal, opo? Mangan rawon, enak jadinya. Pengen tahu nih. Ngomongnya orang Jawa Timur kalau bilang enak kan enak gitu ya. Oke lah, kita coba. Dalam hati ini apa enaknya? Asin. Pak enak gak? Enak, saya bilang. Masa bilang gak enak? Lain kali gak diajak makan lagi kan? Itu yang terjadi. Ya, nah, makanya kita harus berhati-hati. Perhatikan di sini ya. Jadi sejak awal Allah menempatkan manusia untuk apa? Mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi bukan tenguk-tenguk nemu getuk, tenguk-tenguk jalur ditutup, saudara. Bukan. Tapi mereka harus bekerja. Ya, kita lihat yang kedua. Nah, sesudah jatuh dalam dosa, manusia harus kerja keras. Harus ini. Kejadian pasal 3, 16-19. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu, waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan, engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Perhatikan kalimat, susah payahmu waktu mengandung. Ada nggak yang bilang mengandung itu enak? Ada yang bilang, oh mengandung itu enak, saya hobi mengandung. Ada yang bilang begitu? Ya, sampai dia melahirkan 15 kali, saudara. Rupanya itu mengandung itu jadi hobi buat dia. Iya kan? Perhatikan di sini. Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu. Dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia, karena engkau mendengarkan perkataan siapa? Istrimu, dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan padamu, jangan makan daripadanya, maka apa? Terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Nah ini gara-gara manusia jatuh dalam dosa, mau nggak mau manusia harus kerja keras. Betul nggak? Manusia harus kerja keras. Ya, dikatakan apa? Jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Makanya ada tanah-tanah yang keras, tanah-tanah yang tidak bisa ditanamin, ya, ada tanah yang gembur. Apalagi kalau saudara pergi ke Israel, itu tanahnya padang pasir, keras itu, panasnya. Tapi luar biasa, Israel bisa menyulap padang pasir menjadi taman yang luar biasa. Ya toh, kenapa? Orang Israel punya teknologi. Bahkan beberapa tahun yang lalu saya pernah baca Ethiopia. Ethiopia itu kan negara yang terbelakang, ya, hidupnya susah, hidupnya miskin. Apa yang terjadi? Dia ambil teknologi orang Israel, sudah datang ke sana, membenahi. Tadinya susah, saudara. Yang gesang-gesang jadi subur. Wah, luar biasa. Teknologi apa lagi? Ya, infrastruktur. Dari China datang ke Ethiopia. Sekarang maju Ethiopia. Dulu kan Ethiopia itu dikategorikan negara miskin. Ya, lihat gambar anak-anaknya kurus, kering, perutnya gede dan sebagainya. Betul enggak? Tapi mereka tidak diam di sana. Mereka berusaha bagaimana caranya supaya bangsa itu diberkati oleh Tuhan. Disulap, saudara. Ya, luar biasa. Kenapa? Karena Israel berhasil. Israel itu kan tanahnya kecil. Kalau bahasa Jawa itu seklutekan, saudara. Ya kalau dikelilingi paling 1 hari udah beres, saudara. Kenapa? Kecil sekali. Tanah itu kecil sekali.
Daerah itu kecil sekali. Pada waktu Tuhan Yesus disalibkan, apa yang bilang? Oh, apa katanya? Biarlah darahnya tertanggung atas kami, betul kan? Ada orang-orang Yahudi bilang gitu. Makanya apa? Orang-orang Yahudi diserakkan kemana-mana. Ya, Israel kosong. Orang Israel tidak menduduki tempatnya. Orang apa? Orang-orang Arab datang ke situ. Makanya disebut Palestina. Pemimpin pertama siapa namanya? Yasser Arafat. Ya betul nggak? Apakah sampai sekarang belum sudah merdeka? Belum juga. Ya, kalau soal pergi ke Israel, ya ada tanah Israel, tapi juga ada tanah Palestina. Ya, di daerah itu. Ya, luar biasa, saudara. Tapi Israel diberkati oleh Tuhan. Padang gurun menjadi taman yang luar biasa. Nah, akibat dari dosa apa? Ayat 18. Semak duri dan rumput duri akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Makan manusia yang pertama apa? Makan apa? Buah. Makan buah. Makan buah itu sehat. Coba lihat kelelawar makan buah. Pernah dengar dia darah tinggi, saudara? Pernah stroke gitu? Enggak pernah. Makannya buah. Tapi orang Indonesia terbalik. Makan buah di mana? Di belakang. Dessert. Iya kan? Terakhir. Sebetulnya yang saya tuh makan buah dulu. Perhatikan. Semak duri, rumput duri akan dihasilkannya bagimu. Wah, baru muncul duri. Makanya waktu Tuhan Yesus disalib, dia pakai mahkota duri. Nah itu. Sebagai apa? Tanda bahwa dia mengangkat semua kutuk. Ya, Allah mengubah kutuk menjadi berkat. Di balik salib ada berkat. Salib mengubah kutuk jadi berkat. Amin. Katakan, salib mengubah kutuk jadi berkat. Sekali lagi, salib mengubah kutuk jadi berkat. Iya. Karena Kristus mau disalib. Dia mau bermahkota duri. Untuk apa? Mengangkat kutuk. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Sampai kau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu. Dan engkau akan kembali menjadi debu. Dengan berpeluh. Iya, orang kerja itu harus berpeluh. Harus berkeringat. Betul nggak? Harus berkeringat. Dengan berpeluh engkau akan mencari makan. Sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Manusia berasal dari apa? Tanah. Allah menciptakan manusia pertama, Adam. Terbuat dari apa? Tanah, bukan tepung terigu, saudara. Ya, tanah. Kalau Adam terbuat dari apa? Terbuat dari apa? Tulang. Hawa, sorry. Hawa terbuat dari apa? Tulang. Ya, tulang makan tulang. Ya kan? Di istilah Batak ada tulang, ya kan? Apa sih tulang itu? Paman ya? Ya toh, tulang. Tulang ada tulangku, dagingku, kan begitu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Kita berasal dari tanah. Kembali kepada tanah. Kalau dibakar bukan jadi tanah. Bukan jadi abu. Bukan jadi debu, jadi abu. Ini perbincangan sampai hari ini belum selesai. Orang Kristen tuh boleh nggak dibakar sih? Bagusnya dibakar atau dikubur? Siapa yang bilang kubur? Oh, kubur? Orang atas? Kubur. Siapa yang mau dibakar? Oh, nggak ada yang mau ya. Sebetulnya lebih bagus dikubur. Tuhan Yesus dibakar, dikubur. Ya. Kalau orang dibakar, maaf ya, kalau orang dibakar, ada bekasnya enggak? Enggak ada. Saya pernah baca di koran beberapa tahun lalu, di sebuah pulau kecil, ada makam seorang turis, bukan seorang turis, seorang pejabat orang Eropa. Ya, makanya pulau itu dikasih nama orang itu. Karena apa? Ada makamnya, ada
kuburannya. Coba kalau orang itu dibakar, nggak ada peringatan. Ya, seperti di Gedong Panjang beberapa tahun yang lalu sempat kan ada beberapa kuburan-kuburan dibongkar. Itu banyak sekali kuburan orang bule, orang Belanda. Ya, ada yang cerita lengkap dengan bajunya, pakai jas dengan kacamatanya, lengkap saudara. Ya, tapi akhirnya apa? Banyak dibongkar. Ya, termasuk akungnya Bu Cing lain ya, sama cekongnya ya, pernah dibongkar, dipindahin ke Gunung Gadung sana. Ya, saya ikutan ke sana, ya dikumpulkan di satu tempat, pakai apa? Guci. Ya, bukan panjang lagi, bulat saudara. Itu yang terjadi. Yang bagus adalah dikubur. Kalau di Singapura beda lagi. Singapura itu tanahnya sempit saudara, dibakar. Nah, bagaimana orang-orang Muslim? Ya mereka harus cari tempat lain. Mungkin dikubur di luar daerah. Ya, ingat COVID yang sudah terjadi di negara kita, berapa banyak, ratusan ribu, bahkan jutaan yang meninggal. Ya, kuburan ramai. Ya, berapa saat yang lalu saya pernah ke Cikundul. Ya, wah, ternyata ada kuburan khusus orang-orang COVID semua. Bahkan ada liang lahat yang masih kosong. Oh, ini disediakan buat korban berikutnya. Puji Tuhan ya, hari ini sudah mulai berkurang. Amin. Pak Jokowi sedang terbang ke Italia. Ya, banyak pemimpin-pemimpin dunia pengen ketemu sama dia. Luar biasa ya. Negara kita boleh katakan berhasil ya. Berada di peringkat 5 dunia dalam penanganan COVID. Luar biasa ya. Baik, jadi kita melihat kenapa sesudah jam 12 orang harus kerja keras. Kita lihat yang ketiga. Mengapa kita harus bekerja? Supaya manusia tidak malas. Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Ya, ada enggak di keluargamu yang malas? Ada enggak? Halo, ada? Kakakmu, adikmu, ponakanmu, nggak mau kerja, di rumah terus. Ya. Sampai ada satu anak muda, dia cengkel sama kakaknya. Kakak saya nggak mau kerja, terus ngapain kamu? Ya udah, saya nggak sediain air, saya nggak sediain beras, biar dia mikir katanya. Sampai sebegitunya saudara. Iya, memang perlu dipaksa seperti itu. Ya, manusia itu harus bekerja. Kita baca Amsal 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makan pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melibat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Saya telepon satu ibu, kenapa enggak ke gereja? Iya saya terlambat. Pasang alarm. Udah saya udah pasang alarm. Saya bangun. Tapi tidur lagi. Akhirnya apa? Bablas lah. Ya, kalau saya jam 5 atau jam 5 kurang sudah bangun saudara ya. Itu. Datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Jadi kalau orang kerjanya tidur boleh nggak? Tidur boleh nggak? Boleh, bahkan harus. Kalau kerja terus, nggak tidur, itu bahaya. Ya ada orang bangga, saya sehari tidurnya cuma 3 jam. Pengen tahu dia bisa tahan berapa lama. Orang yang kurang tidur cepat mati, saudara. Benar. Siapa di sini yang tidurnya cuma 3 jam? Ada? Ngapain? Main PS, main game. Oh iya, saya mau kasih tahu sedikit. Saya punya cucu ponakan kena sindrom. Ya, itu akibat
dia online. Dia nonton dulu terus di di gamenya, di Androidnya. Sampai dia ngalami gitu. Sekarang dia sakit kayak gitu. Umurnya 11 tahun, segede ini siapa? Leon. Goyang-goyang gitu. Nah, terus ada yang sarankan supaya dicenciu. Jadi setelah dia selesai belajar, dia masih punya waktu main apa? Main game. Ya, makanya tolong diperhatikan nih. Seseorang yang punya anak yang masih kecil-kecil, jangan terus nonton. Ya, di China ada satu anak 24 jam terus main gitu. Akhirnya apa? Mati saudara. Gak tidur, gak makan, gak minum, main terus. Wah, cilaka. Ya, makanya kita perlu pantau anak-anak kita, pantau cucu kita. Ya, paling bahaya kalau dia betah di kamar terus nggak keluar-keluar. Harus dilihat ngapain dia. Ya, tolong diperhatikan. Betul saudara. Ya, goyang gitu. Nah, waktu dibawa, saya kan sempat ngobrol sama namanya Ricky. Dia nggak bisa jalan, udah selebor gitu. Akhirnya apa? Diangkat saudara, digendong. Kasihan loh, nggak bisa tidur, tidurnya nggak nyenyak dan sebagainya. Goyang terus, goyang gitu, duduk gitu, goyang. Katanya di Indonesia ada 150.000 kasus yang sama seperti ini. Wah, ngeri sekali. Ya, 150.000 kasus tersebar di berbagai tempat. Luar biasa. Makanya apa? Ya hati-hati. Ya, seseorang yang punya anak kecil, ya boleh main game, main handphone, dibatasi waktunya. Ya, Tuki aja juga batasin ya. Setengah jam, udah selesai, ya udah, jangan main yang lain. Kasih kesempatan yang lain. Nah, perhatikan, kita lihat ya, ciri-ciri dari semut. Kita lihat yang pertama. Ternyata saya pelajari, semut itu punya antena di kepalanya. Memiliki 2 antena di kepalanya untuk menyentuh, membau, merasakan getaran dan bunyi. Ya, kemarin saya lagi makan, tiba-tiba ada semut datang. Saya liatin dia. Oh betul juga ya, ternyata ada antena. Pernah nggak saudara perhatiin? Kalau belum nanti pulang, saudara makan. Loh iya nggak apa-apa. Nanti saudara pulang makan, tiba-tiba ada semut datang. Coba perhatikan, ada nggak antena? Ya itu, maksudnya itu. Betul nggak antena? Coba kalau TV nggak ada antena, bisa nerima? Nah itu. Hidup berkoloni, yang kedua. Suka gerombol, berkoloni. Yang berguna untuk bekerja sama, membuat sarang dan melindungi dirinya. Koloni, itu terus. Yang ketiga, semut berkomunikasi dengan semut lain menggunakan antena. Ya, pernah saudara lihat semut sama semut ketemu? Orang Jawa bilang tuk-tukan gitu. Itu menggunakan apa? Antena. Kalau kita kan salaman, ya kan? Kita bersalaman. Mungkin sekarang nggak boleh salaman, ya? Pakai gini, gitu. Yang keempat, kompak. Nah, semut itu kompak. Ya orang Kristen harus belajar, anak-anak Tuhan harus belajar sama semut. Karena apa? Kompak. Seperti ini, musik. Bisa dimainkan satu orang? Bisa dimainkan satu orang? Tidak. Berapa orang tadi? 1, 2, 3, 4, 5 orang ya? Kompak. Menimbulkan suara yang harmonisasi. Kompak, harus kompak. Rumah tangga, suami istri harus kompak. Jangan semua pekerja dibebankan sama istri, kasihan saudara. Ya. Istri yang nyuci, istri yang ke pasar, istri yang masak. Hari suami gawe naon. Turu. Kerjasama, saya di rumah kerjasama. Ya, kalau istri saya yang lagi sibuk, udah masak, wah apa belatak, ya udah aku bagian yang beresin. Gitu. Saya nyapu, betul, nggak usah malu saudara, itu pekerjaan sehari-hari. Ya kan? Gak ada pembantu, setrika. Ya, Ibu Yulia ada setrika sorangan ya. Setrika, ya hitung-hitung olahraga saudara ya kan? Setrika, cuci baju, saya bisa kerjaan kayak gitu mah. Ya, buat saya nyapu, udah biasa nyapu di halaman, saya nyapu
Dari rumah terus sampai ke depan tuh. Sampai depan ruko, saya nyapu saudara. Bener. Kenapa? Saya tuh paling sebel lihat orang buang sampah sembarangan. Kalau saya ketemu orangnya, saya tegur dia. Jangan buang sembarangan. Saya nyapu dari situ. Terus, ya, sampai ada itu gudang itu kan suka kotor, disapu sama saya. Ya, kalau pas saya ada di rumah, saya sapu sampai ke depan. Orang kan lihat, Pak Pendeta aja mau nyapu. Nah, setelah saya sapu, saya perhatikan orang udah mulai kurang buang sampah sembarangan. Kenapa? Yang nyapu siapa? Yang nyapu siapa? Pendeta. Malu mereka. Ya makanya saya bilang jangan buang sampah sembarangan, saya pasti marah saudara. Iya, bahkan saat ada satu bapak yang tukang rongsokan, karena dia lihat saya sapu, hanya dia turun tangan juga ikut nyapu. Luar biasa. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Amin. Kita datang ke gereja, hatinya harus bersih, pikirannya harus, pakaiannya juga harus, betul enggak? Harus bersih. Coba orang muslim kalau mau sholat ngapain? Wudu. Iya kan? Itu membersihkan secara jasmani. Kalau kita termasuk pikirannya harus bersih. Apalagi? Yang kelima, rajin dan tidak pernah lelah. Semua tuh kalau udah ketemu makanan, langsung dia jalan. Kasih tahu. Cepet nih, ada makanan nih, enak nih. Ayo sini. Kan begitu. Pakai antenanya itu, kasih kode. Kumpul semua. Terus, yang keenam, musim panas tadi makan sebanyak-banyaknya. Karena musim dingin, mereka diam di dalam sarangnya. Ngapain? Mengolah makanan. Ya itulah, itu tugas semut. Kalau di Indonesia kan hanya dikenal 2 musim, musim panas, musim dingin. Kalau di Israel kan 4 musim. Ya, musim panas mereka kerja sebanyak-banyak, mereka mengumpulkan makanan sebanyak-banyaknya. Terus, waktu musim dingin mereka kelola. Kenapa? Semut gak punya kulkas, saudara. Betul enggak? Bagaimana cara mengawetkan makanan? Ya, dengan cara dia sendiri ya. Yang ketujuh, punya apa? Sifat gotong royong. Holopes kontol baris. Ya kan? Gotong royong. Ya. Ini salah satu apa ya? Salah satu moto orang-orang Indonesia, gotong royong, gotong royong. Ya toh? Kalau kita ngangkat beban ini berat gak sendiri? Berat. Bagaimana caranya supaya ringan? 2 orang, 3 orang. Gotong royong. Nah, yang ke-8, tidak pernah menyimpang atau buat jalur sendiri. Selalu ikutin jalur yang ada. Tidak pernah menyimpang. Betul nggak? Pernah dia bikin jalur sendiri? Nggak pernah. Tidak pernah menyimpang atau buat jalur sendiri. So, pernah perhatikan semut? Ya, bikin jalur. Dari mana ini semut? Ujung dari sana. Dari mana itu? Dari atas. Dari atas dari mana? Dari pohon. Wah, itu. Ya, tidak pernah bikin jalur sendiri. Tapi kalau kita lagi bentrok sama orang lain, bisa ngikutin jalur dia tuh? Bisa nggak? Tidak. Dulu ada jemaat, dia nggak suka sama saya. Dia jalan di satu trotoar. Tiba-tiba lihat saya, langsung dia nyemprot. Loh, ada apa ini? Apa yang terjadi? Samperin sama saya. Disamperin. Kenapa sih kamu gak suka sama saya? Kenapa kamu tiba-tiba nyebrang gitu, lihat dari saya jaraknya antara 5 meter itu. Lihat saya langsung put gitu. Nah, kalau misalnya ada mobil kenceng, put, apa terjadi? Put ya mati, saudara. Ya itu. Yang ke-9, semut kalau ketemu semut, nah ini, saling bersentuhan. Menggunakan apa? Antenanya. Yuk, yang 9, semut kalau ketemu semut saling bersentuhan menggunakan apa? Antenanya. Halo? Ada orang kan di sana? Tidur ya? Yang 10, kalau menemukan makanan langsung beritahu teman-teman atau kerabatnya untuk menikmati bersama. Nah itu, bagusnya semut segitu.
Ada berkat, dinikmati kalau kita gimana? Ada berkat. Ya wis, mangan-mangan kok. Apa begitu? Tidak, kita perlu belajar ya. Bagaimana dengan Anda? Ada pepatah, ada gula, ada semut tidak selalu suka gula. Kadang-kadang dia suka yang gurih-gurih, saudara. Pernah nggak seorang ngitung duit, ada semut di situ? Hebat loh, semut zaman sekarang bukannya senang gula, duit juga mau, saudara. Samperin gitu. Baik, kita lihat yang berikutnya. Mengapa kita harus bekerja? Agar kita menikmati kebahagiaan. Ada yang ingin bahagia? Anda ingin diberkati Tuhan? Nah, kita baca dulu. Mazmur 133 ayat 1-3. Nyanyian Saudara Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara didiam bersama dengan rukun. Apa yang membuat kita bahagia? Rukun. Katakan rukun. Ya. Rumah tangga kira-kira tidak pernah cekcok, ada nggak? Rumah tangga yang tidak pernah cekcok, nggak pernah ribut, ada nggak? Ada nggak? Pak Jumaham sama istri pernah ribut, Pak? Seminggu berapa kali, Pak? Oh, sekali, kadang-kadang 2 kali. Pas ya buat, pernah? Seminggu berapa kali? Sekali. Jangan sering kali ya Pak ya. Nggak boleh sering-sering ya. Pak siapa? Ramses. Pernah ribut? Seminggu berapa kali? Kalau nggak itu berarti sering kali dong. Siapa lagi ya? Oh Pak Joko. Nih. Pernah ribut Pak? Pernah ya. Kira-kira seminggu berapa kali Pak? Namanya manusia, namanya suami istri, namanya ngumpul. Pasti ada ribut. Mungkin salah paham sekecil aja. Gara-gara didik anak bisa ribut, saudara. Ya toh, gara-gara mencet odol juga bisa ribut. Kalau suami mencet odolnya dari belakang atau dari tengah, saudara? Dari belakang kan ya? Dari belakang kan ya? Kalau ibu kan dari tengah gitu ya. Kita suka menyusutin ke depan gitu ya. Iya. Nah Yusuf Roni pernah bilang, keributan dalam rumah tangga itu bumbunya pernikahan. Ulangi ya, keributan dalam rumah tangga itu bumbunya pernikahan. Tapi ingat, jangan terlalu banyak sering ribut. Ibaratnya makanan, kalau terlalu banyak bumbu, enak gak? Enak gak? Terlalu banyak garam, wasin. Terlalu banyak gula, jadi kolak. Kalau banyak vicin, blenger. Ya, Ibu Gembala sudah cukup lama tidak menggunakan vicin. Bisa radang tenggorokan. Coba kalau saudara suka makan padang, makan-makan di luar ya, radangkan. Kenapa? Terlalu banyak vicin itu. Ya toh. Nah, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Minyak itu bisa apa? Urapan bisa apa? Komunikasi kita dengan Tuhan. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Kita baca kalimat terakhir, 2, 3. Sebab kesanalah Tuhan memberitakan berkat kehidupan untuk Kita ingin rumah tangga kita bahagia. Gimana kuncinya? Rukun. Yang kedua, punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Nah, dikatakan apa? Sebab kesanalah Tuhan memberitakan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ya. Jadi kalau suami istri ribut terus, keributan itu menjadi kendala, ya, menjadi sekat, sehingga kita kehilangan berkat. Ya. Emang sedang ribut, hari ini ribut, besok ribut lagi, wah capek deh. Ya, pendeta dengar rumah tangga ribut, wah capek saudara. Apalagi orang tua, lihat anak mantu ribut terus, waduh. Ya nanti saya akan khotbah yang lain lagi. Ya,
tentang rumah tangga. Perselingkuhan itu salah satu cara untuk menghancurkan rumah tangga. Betul enggak? Banyak kejadian ini, banyak sekali kejadian. Yang menyedihkan siapa? Menyedihkan Tuhan. Ya, tidak bisa disatukan kembali, ya. Oke. Satu lagi ya. Satu lagi. Efesus 4 ayat 28. Kenapa orang harus bekerja? Agar tidak mencuri, korupsi, dan sebagainya. Kita baca Efesus 4 ayat 28. Kita baca bersama-sama, orang yang mencuri, janganlah mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Kenapa orang mencuri? Mengapa orang mencuri? Malas, ya. Coba ada filenya enggak tuh? Dilihat, mengapa orang mencuri? Ini mungkin bagian terakhir ya. Pemain musik boleh nanya. Karena kebutuhan yang mendesak, mencuri. Aduh, terboga duit. Yang kedua, nafsu untuk memiliki lebih banyak, merasa tidak cukup. Padahal dia udah punya uang. Tapi karena dia ingin merasa lebih banyak, apa yang terjadi? Mencuri. Yang ketiga, malas. Ya, malas. Ya, makanya orang Kristen, anak Tuhan tidak boleh malas. Yang keempat, bodoh, tidak punya skill. Bodoh, kenapa? Kenapa bodoh? Gak punya skill, kenapa gak punya skill? Gak pernah sekolah, kenapa gak sekolah? Malas. Ya itu, muter-muter ya ke situ. Ya toh. Kalau pemuda-pemudi mau menikah, dia harus apa? Sudah punya pekerjaan yang benar. Betul gak? Yang kelima, kenapa orang mencuri? Hobinya apa? Mencuri. Capek ya? Hobinya mencuri. Tiap hari kerjaan mencuri. Saya pernah baca di Nova beberapa tahun lalu, satu keluarga itu profesinya mencuri, saudara. Satu keluarga profesinya. Jadi bapaknya tukang curi, ibunya tukang curi, anaknya tukang curi, semua jadi pencuri. Hebat tuh. Itu prestasi yang jelek itu. Pencuri semua. Ya, apa lagi? Penyakit. Dikenal apa? Kleptomania. Sampai barang-barang kecil, remote, pensil, penghapus dicuri. Itu. Terus keadaan terpaksa karena apa? Orang mencuri, lapar. Ya, ada cerita ya, suami istri gak punya kerjaan, mencuri. Apa itu yang terjadi? Ada pisang, ditebang sama dia. Ketahuan sama tetangganya, wah habis dia. Kenapa kamu mencuri? Saya lapar. Ya, di Indonesia orang mencuri apapun juga, dalam kondisi apapun juga, dalam situasi apapun juga, mencuri salah. Ya, tapi di negara lain, saya pernah baca, orang boleh mencuri dalam keadaan mendesak. Orang boleh mencuri dalam keadaan mendesak. Kalau itu diberlakukan di negara kita, wah bahaya itu. Betul enggak? Saudara punya pohon mangga, habis. Punya pohon jambu, habis. Punya pohon duren, habis. Kan boleh mencuri. Untungnya di negara kita tidak boleh mencuri. Alasan apapun ya. Yang berikutnya apa? Tidak bisa mengendalikan diri. Nah itu, waduh lihat. Ya, gak punya handphone nih, lihat di toko bagus. Apa yang terjadi? Dia mencuri. Banyak kan kejadian. Ya, ingin menggunakan barang-barang mewah. Android, tab, sepeda dan sebagainya. Pengen lebih. Ya kenapa? Banyak anak-anak sekarang seperti itu. Ya, malak, mencuri, ya terus apa lagi? Wah banyak hal yang mereka lakukan. Kenapa? Yaitu karena mereka ingin memiliki barang-barang mewah, tapi tidak punya kemampuan. Mereka tidak punya uang. Akhirnya apa? Mereka mencuri. Oke, sekian dulu. Tuhan Yesus berkati kita semua. Kita nyanyikan satu pujian. Hati sebagai hamba.
Kita bersama. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ya, kita menyadari waktu kita lahir kita nggak bawa apa-apa. Karena kita bekerja, kita berusaha, kita bisa mengumpulkan sesuatu, mengumpulkan uang, barang-barang di dunia. Tapi ingat, satu saat apa yang kita miliki semua akan ditinggalkan. Yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah belajar tentang satu topik tentang bekerja. Tuhan mau supaya kita semua boleh bekerja. Mengapa kita harus bekerja? Sejak awal manusia ditempatkan di Taman Eden, dia harus bekerja. Bahkan sesudah jatuh dalam dosa, manusia harus kerja keras. Dan itu terjadi sampai hari ini. Yang ketiga, supaya manusia tidak malas, karena itu kita harus belajar sama semut, les sama semut. Ya. Yang berikutnya, kenapa kita harus bekerja? Supaya kita bisa menikmati kebahagiaan. Rumah tangga bisa bahagia kalau suami mau bekerja atau istri bekerja. Bagaimana kalau pasangan kita tidak mau bekerja? Banyak suami-suami yang malas atau banyak istri-istri yang tidak mau ambil bagian untuk bekerja.
Tugas keluarga adalah tugas suami. Dia harus bekerja. Bagaimanapun juga. Makanya pemuda-pemudi yang akan masuk dalam pernikahan, ya mereka harus siap untuk melakukan itu. Yang berikutnya, kita bekerja supaya kita tidak mencuri, supaya kita tidak korupsi dan lain sebagainya. Adakah Bapak Ibu Saudara sekalian, hari-hari ini mungkin saudara sulit untuk mencari pekerjaan, atau saudara bekerja tapi hasilnya tidak maksimal. Perlu berdoa sama Tuhan. Ya mungkin suami istri ribut terus karena kurang duit dan lain sebagainya. Tapi satu perkara, kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Ya, boleh percaya boleh tidak, dua hal yang paling ditakuti oleh manusia. Uang kita belum habis, kita sudah keburu mati. Yang kedua, uang kita sudah habis, kita juga belum mati-mati. Ujungnya, uang tidak dibawa mati, tapi tidak ada uang, rasanya mau mati. Kan begitu. Beli beras dicampur ketan, naik taksi duduk di depan. Bekerja keras demi masa depan, semoga yang mendengar diberi kesehatan. Amin. Saya ulang lagi, beli beras dicampur ketan, naik taksi duduk di depan, kerja keras demi masa depan, semoga yang dengar diberi kesehatan. Kita menyanyikan pujian ini. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Adakah Bapak Ibu yang ingin didoakan pagi hari ini? Mungkin rumah tanggamu sedang runyam, penghasilanmu tidak memadai, atau Anda belum bekerja, atau sedang cari pekerjaan, susah. Ada? Atau saudara sedang sakit, keluargamu sakit, berdoa sama Tuhan. Oke. Bapa di sorga, Kau melihat tanda-tanda diangkat. Mereka datang dengan berbagai masalah, berbagai persoalan. Mungkin rumah tangga mereka runyam, sedang cari pekerjaan dan sulitnya untuk mencari pekerjaan. Karena yang ada di PHK, dikurangi. Tapi satu perkara, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Berikutnya kami berdoa untuk susur kami yang sakit. Mungkin ada anggota keluargamu yang sakit, saudaramu yang sakit, istrimu yang sakit, anakmu yang sakit. Mari kami berdoa kepada Tuhan, biarlah bilu-bilu Yesus akan menjamah dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Berikan gairah, berikan semangat, berikan sukacita. Bahkan kami teringat dengan cucu Owen,
yang sedang sakit kena sindrom, kuasa-Mu tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan akan jamah ini anak, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Terima kasih Tuhan. Di bahasanya kami akan memberikan persembahan. Ajar berat kami, supaya kami boleh memberikan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk.